Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman bersifat wujud saratul kidam pujaan umat siang jam malam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad pangkatnya tinggi dunia akhirat 100 selatan utara timur ke barat. Mulunyo jalo diserakkan kanai kulari di dalam rapalun, mulunyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencongkom lidih saga tadabok lalu ke tanah. Ketek indak bersebut namu gadang indak berimbaukan gala sambah taserak ke tengah-tengah. Lurih kaunan dari puasa baru edisinan hati takabek minta ampun kami dahulu. Jawablah salam di narapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali kita berterima kasih kepada Dusana Sula Bendang Project yang mungkin saja kok Yat alah lama menantikan video-video gitu. Alhamdulillah. Alah dari bulan puasa sampai rayu kita lah jarang benar buat bahkan tak ada upload video gitu kan. Hari ini kita datangkan tamu yang sangat spesial, adik kita yang sedang beramanah juga gini di Yunan. Jadi untuk itu tanpa berlamu-lamu di sana, mohon maaf lahir batin. Kini baru bisa kita sampaikan dari tim Sula Bendang kepada di sana kesadonyo. Tanpa lama-lama kita agih kesempatan kepada adik kita untuk memperkenalkan dirinya di hadapan kita bersama. Silakan ya. Sebelumnya tentu Ambo minta terima kasih banyak kepada senior yang tentunya selalu membimbing Ambo. Masya Allah. Sehingga hari kau duduk di siko pun masih berkat bimbingan dan arahan dari beliau. Masya Allah. Izin Insana Sula Bendang Project. Perkenalkan nama Ambo Rahmat Hidayat N, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Kini Ambo di semester akhir bang. Mohon doanya juga. Kita bisa capek ikut langkah abang selanjutnya. Insyaallah. SPT insyaallah. Insyaallah. Ambo kelahiran asli orang Pasaman Barat. Pasaman Barat di Kecamatan Kinadi. Kurang gaya Ambo surang dari Pasaman Barat. Domisili di Pasaman Barat ini, Kecamatan Kinadi. Kesibukan Ambo kini mungkin itu loh. Perlu dikode Perlu Pak. Ya, Pak, dikode. Kini Ambo sebagai perwakilan mahasiswa Universitas Andalas. Kebetulan kini Unan adalah di PTNBH. Tapi 31 Agustus 2021. Kini Ambo sebagai perwakilan mahasiswa dari unsur mahasiswa putusan menjadi anggota Majelis Wali Amanat untuk 1 tahun ke depan insyaallah. Dan samping itu Ambo juga ada salah satu atlet pencak silat Universitas Andalas. Alhamdulillah membawa beberapa kemenangan lah, bukan beberapa kekalahan ya. Oh iya. Lagi kemenangan ya dibawa. Alhamdulillah. Tapi kini di masa pandemi petang agak lumayan tahimbe ya. Latihan insyaallah, tapi dalam beberapa waktu yang lalu alhamdulillah latihan balik untuk pemugaran fisik dengan tapenya. Mungkin itu sedikit sakit di sana perkenalan dari Ambo. Kini lebih lanjut mau kembalikan lagi pada abang. Iya. Gitu nyo di sana untuk perkenalan nama beliau ko Dayat. Kini sebagai MBA Unan. Jadi di lain kesempatan lah kita ingin tahu jo MBA Unan ku apa gitu kan. Siap. Dari beliau ko selagi masih menjabat ya. Selagi masih bisa ditanyuan gitu kan dengan senang hati. Itu. Jadi untuk yang kini koyat pembahasan kita sesuai juga mungkin dengan yang Allah kita bahas. Kan kok orang Minang kok, apalagi pemuda Minang ya. Ketikanya marantaunya, tongannya tak sampai lah ke luar kota lah ibaratnya. Atau dari Pasaman ke Padang aja lah gitu kan. Itulah marantau ya namanya walaupun skalanya ketek kan. Betul. Jadi Sumbar ya. Sumbar. Jadi ternyata Yat dari kawan-kawan kita kok dan mungkin termasuk aja Dayat yang lah menyampaikan tadi. Jadi ada mempersiapkan untuk kebutuhan jasadnya lah gitu. Mempersiapkan dirinya ketika di rantau orang. Itu bahasanya tuh. Dayat sampai penjaga diri. Itu dia dah. Jadi di Dayat gini kira-kira ada ndak dari kampung karena kita tahu jo
Kampung Abang Pasamannya ya. Iya. Pasaman yo, ama asli orang Pasaman. Jadi daerah Pasaman. Nah, biasanya yo Pasaman ko tersabui lah. Tersabui ko paling tidak nyo ado lah ketika nyopai itu ada yang nyobau. Udah itulah Bas. Tidak perlu kita apa ada daya tuh. Kira. Sebenarnya gitu. Ya. Mungkin sebagian dari Dunsana Suluh Benang Project ketika mendangan orang Pasaman pasti Ya agak hapus gitu ya. gitu. Tapi sebenarnya Dunsana sebenarnya kok adalah salah satu filosofi anak muda orang Minang, Bang. Minangkabau. Dulu kita tahu katakanlah tokoh Buya Hamka, Agus Salim, Muhammad Hatta. Iya. Orang-orang tokoh besar nasional tuh kiranya barajanya itu baraja ke surau, Bang. Bukan baraja ke sekolah dasar. Yang kayak Warasong gini lah gitu ya. Kiranya orang-orang dulu tuh pai ke surau, pai baraja. Bukan baraja hanya untuk ruhnya aja. Bukan belajar agama saja, tapi lebih menariknya adalah tokoh-tokoh tersebut juga belajar tentang bagaimana cara untuk menjaga diri. Atau di Minangkabau itu disebut dengan basile. Ikutnya. Jadi menjaga diri tadi Dunsana sadonya bukan hal-hal yang mistis ya. Tapi lebih tapeknya adalah menjaga diri bentuk pembugaran ataupun pembekalan diri fisiknya. Fisik atau lebih dikenal dengan basile. Kalau mau pribadi, Bang, mungkin dulu salah satu orang yang dilarang untuk ikut basile semua orang gaya. Gitu Salah satu orang dilarang ya. Iya. Tapi dengan membaca beberapa biografi dan filosofi Minangkabau, kalau seandainya Dunsana, kalau mau pribadi ya, itu prinsip mungkin. Kalau ndak basile laki-lakinya kurang Minang rasanya gitu. Iya. Awak orang Minang rasanya. Jadi dulu masih kukuh sama orang gae, masih tangka bahkan. Iya. Berang-berangnya. Tapi dek kare hati juga, Bang. Iya. Malam hari pailah ke tempat guru yang dikenal oleh salah satu abang ambo. Pas hari malam itu ya, Bang, langsung daftar bayi, langsung ke sini tanpa agak tahu orang gae. Dan itu adalah hal yang menarik bagi ambo. Alah sekali dua kali latihan baru keceng ke orang gae. Dan menjebak orang gae seperti itu Dunsana kalau ambo pribadi. Kalau melakukan tuh baru mau keceng ke orang gae gitu. Tapi kalau minta izin dulu pasti nak diizinan. Karena filosofi kalau dari ambo lebih mudah minta maaf daripada minta izin gitu. Kalau minta izin lalu tentu dibekali ataupun diizinkan gitu. Tapi kalau minta maaf, itu dimaafkannya dan diizinkan. Adalah caranya gitu kan. Nah, kamu ikut silet, Bang, dari kelas 3 SMA. Dan itu silet Kampuang. Iya, silet Kampuang. Kalau silet Kampuang itu tempat dia. Silet harimau bahasa. Silet harimau ya. Tapi perguruan waktu itu diubah nama sama guru, itu perguruan silet kucing hitam. Menjago nama inyek ko lah. Iya. Karena harimau ko agak ganas bunyi. Iya. Jadi dibuatlah nama perguruan silet kucing hitam. Dan disitulah mau beraja basilet ko ternyata bukan untuk membangga-banggakan gitu, Bang. Iya. Kalau niat dulu awak kan termasuk agak kerengkang di sekolah. Di musuh banyaknya kan. Jadi beraja silet itu dulu motivasinya adalah untuk bercakap gitu. Iya. Gitu. Nyata setelah masuk ke dalam lain kiranya, Bang, yang mau pelajari di situ. Iya. Basile itu ternyata mengajarkan bahwa caranya untuk memiliki kesabaran. Karena kalau dalam hadis Abu Hurairah pun mengatakan gitu, Bang. Orang yang kuat itu kata Rasul bukan orang yang menang dalam pergulatan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Jadi dulu mungkin orangnya adalah kalau seketik emosi langsung melampiaskan ke sesuatu hal. Pernah dulu agak curhat sih, Bang. Iya, boleh. Kakak ambo waktu itu pernah mau tendang kakak kandung, Bang. Cewek. Iya. Saking emosinya tak tendang dia gitu. Kan waktu itu ya udah tendangannya
tendangan bagian putih ke bawah sih gitu. Nggak terlalu fatal lah hasilnya. Umur berapa ada ya? Masih SD kan? SMA. Oh, SMA. Itu SMA tuh. Jadi SMA. Iya, oke. Di berang lah orang kayak ikon dan ang pelajaran pelajari silik itu deh. Iya. Akhirnya dalami ternyata silik itu nak mengajarkan seperti itu. Belajar mengajari caranya untuk bisa sabar dalam mengendalikan emosi ketika marah. Alhamdulillah sejauh terkendalikan ketika tidak berujung pada akidah terutama. Tidak menyinggung tentang keluarga dan menyinggung hal-hal yang mungkin sensitif bagi yang pribadi. Kalau untuk hal-hal mencaci, memaki, ala wajar lah makanan sehari-hari lah gitu. Untuk hal seperti itu. Nah itu sih Bang dari aku. Oke. Iya, berarti Dayat kok memang lah pernah gitu di sana Baraja gitu kan. Nah di kampung Abang ya memang ada aja tuh gitu. Tapi memang dipilih lah orang yang bisa ikut untuk Baraja silik itu. Karena berkata Dayat tadi betul tuh. Ya sebetulnya silik untuk cakap dia kan. Silik ku untuk hal-hal yang kejahatan ya? Kejahatan lah sifatnya kan. Tidak hanya untuk menjaga diri lah gitu kan. Hanyalah ada tujuan lain mereka. Kan itu yang ditakutkan. Jadi dibatih dulu dengan yang namanya randai dulu tuh. Setelah itu dicari dari situ yang bisa menahan nafsunya, sabarnya dari emosinya. Baru mungkin mereka guru ko diajaknya latihan. Mungkin ada beberapa orang sini kita. Itu yang Abang nampak di kampung Abang daerah. Tapi menarik sebenarnya Bang. Silik kok ternyata di sana bukan berbicara tentang hebat dalam berseni bela diri itu. Tapi ada 3 filsafah yang ketika itu disampaikan oleh Guru Ambo. Pertama adalah sholat, selawat, dan silat. Sembayang, basalawat, sama basilek. Jadi 3 hal itu nak putih dari hal-hal yang sekiranya membuat awak bisa menjaga diri. Percuma basilek kalau nak kita ikut Tuhan jo salawat tadi lah bahasanya sama sembahyang, ya bakal menghasilkan keangkuhan dan kesombongan. Apalagi orang basilek kan dipandang luar biasa bagi orang-orang. Agak sagan preman pasar. Dia silek. Basilek gitu ya. Seakan-akan di kampung tuh orang sepandeka. Tapi kalau ketika nak diriangan sama sembahyang, sama selawat, ya tentang bahasanya tentang diri dengan ajaran agama, ya kalau menurut Ambo itu adalah sesuatu hal yang fatal. Begitupun dalam mempelajari kalau filosofi di Ambo tuh, kalau percuma selawat, sembahyang ya. Kalau nak pandai menjaga diri, terutama untuk keluarga asuran tuh. Kalau mohon maaf kalau bahas semua beko kecil lo bencong kan gitu. Jadi minimal menjaga diri untuk menjaga keluarga awak gitu. Betul. Jadi saling seimbang lah Bang. Ketika lah seimbang tiga-tiganya insyaallah bakalan tertuju apa yang kita inginkan, pencapaian. Kalau Ambo dulu mau itu di kampung Bang. Berarti dipahamkan dulu, dicari ang semayang lah, mulai rajin lah gitu. Di muakat tuan lengkap lah. Jadi itu yang disampaikan oleh guru dulu sebelum menjelang basilek di Langgang. Berarti memang ada syaratnya lah gitu. Ada yang harus penuhi. Baru bisa baraja gitu. Kalau di sana mengisi adalah baraja silek, mau yakin alun lah itu. Bahala namu itu. Ketika 2 hal tadi nak diganti. Gitulah. Tapi itulah mungkin di sana ala pernah mungkin kan kita hanya membahasnya serupa itu. Jadi disampaikan tadi 3 falsafahnya itu ataupun prinsipnya itu. Yang terakhir silek terakhirnya tuh. Yang ketiga gitu kan. Yang pertama yang keduanya apa? Ruhiyah awak dulu diperbaiki dengan Allah gitu kan. Jadi ini tentang silek kok. Abang ada menengah aja lah, membaca aja lah. Begitu bahasanya kalau kita misalnya bertemu jo lawan lah, ibaratnya lawan lah. Lawan itu aku paham lo silek gitu. Kita paham lo. Dan dalam bahasanya itu ataupun istilah atau penggambarannya itu orang aku nak perlu nyoba cakap secara fisik karena itu gitu. Dari mungkin seninya gitu.
lah tahunya sih ya kalah yang menang ya. Kalau dari pandangan Dayat itu apa sebenarnya itu gitu. Itu kan itu hal yang apa tuh menarik dari silek kok gitu. Itu yang menyampaikan kalau tidak salah bisa di sana dengan yo angku datuk Yus Perpatiah kok bisa yo dicatat yo kan dicari yo gitu. Iya. Balik Dayat tuh yo. Gitu Sebenarnya ya. orang yang sebana-bana putih kaji tentang basilek kok adalah orang yang nak namuh mencari lawan bang. Wah gitu ya. Dia ada filsafah basilek jo di sana sadonya. Lahir silek itu mencari kawan. Batin silek mencari Tuhan gitu. Jadi silek kok sebenarnya ya bukan ajang untuk melihatkan ambo bisa basilek. Makanya sebagian pendekar tuh kalau bisa nyoba cakap, kalau nyo sadar diri, kalau memang lah putih mari baik nyo bang. Iya. Nyo bakal lari. Danio lah Dan juga. nyo mencarian. Soalnya kalau seandainya di paturian itu bakalan memberikan efek yang luar biasa pada lawan. Jadi itu hal yang perlu atau yang dapat mempelajari. Iya. Memang yang Bu sampaikan tadi bang, selagi tidak menyanggung akidah semua keluarga, Iya. encak kita calian salah. Karena kata orang tuh cara mahragon badut tuh kan dengan tertawa. Jadi kalau nyo sok-sok gaya ya ragon salah nyo sok-sok gaya gitu. Jadi tidak usah pula lah kita tanggapi karena memang pendekar sejati itu memang seperti itu konsep hidupnya. Makanya saling bertamu mungkin saling menjauh begitu. Iya betul. Atau saling menjago. Biasanya orangku bisa tahu Dayat punya mungkin pandai kok gitu kan. Dari gerak-gerik. Jadi itu pula misalnya kehebatan silek kok yo ndak apa namanya tuh alun tak kilek tak kalam gitu. Jadi taraso gitu. Bahwasanya beliau punya kemampuan dalam basilek. Kalau istilahnya itu sepayung sasok sakumayan gitu. Iya. Persaudaraan itu terasa ketika hal seperti itu. Betul.